Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 18 Desember 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kita diingatkan oleh Tuhan supaya selalu terbuka kepadanya agar kita selalu diteguhkannya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah manusia yang keluar dari satu keturunan yang hebat. Tuhan, berkatilah keluarga kami masing-masing, semoga keluarga kami pun senantiasa merasakan kehadiran-Mu dalam keluarga kecil kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, terbukalah kepada Tuhan maka Ia pun akan meneguhkan kita. Kemarin kita mendengar kisah keturunan Yesus Kristus, bahwa Ia berasal dari keturunan Abraham, Daud, dan Yusuf, suami Maria, ibu Yesus Kristus. Hari ini kita mendengar cerita tentang Yusuf. Yusuf seorang yang tulus. Ia bertunangan dengan Maria. Selagi bertunangan, Yusuf kaget karena menemukan Maria sudah mengandung. Yusuf tidak tahu siapa yang menghamilkan Maria, calon istrinya. Sebagai seorang yang tulus hati, ia tidak mau mempermalukan Maria. Karena menurut adat kebiasaan Yahudi, seorang wanita yang ditemukan hamil di luar perkawinan sah akan dirajam. Yusuf berencana meninggalkan Maria secara diam-diam dan tidak mau membawa Maria ke meja hijau. Selagi dia bingung, tiba-tiba Tuhan menampakkan dirinya dalam mimpi. Katanya, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Yusuf mendengar pemberitahuan itu dan sungguh taat mengikuti perintah Tuhan, yang mengambil Maria sebagai istrinya. Dengan demikian, nubuat kitab suci terpenuhi. Yusuf keturunan Daud dan Abraham kawin dengan Maria yang melahirkan Yesus Kristus, putra Allah. Walaupun secara biologis Yesus Kristus bukanlah anak hasil perkawinan Yusuf dan Maria. Mungkin ada yang bertanya, kalau Yesus Kristus secara biologis bukanlah anak Yusuf, mengapa ia disebut anak dari keturunan Daud? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus,
Yesus Kristus tetap disebut anak dari keturunan Abraham, Daud, dan Yusuf karena pertunangan Yusuf dan Maria sudah sah secara adat dan agama Yahudi. Hanya Maria dan Yusuf yang tahu siapa sebenarnya Yesus Kristus. Maria dan Yusuf percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Maria mengandungnya dari Roh Kudus, bukan dari hasil perkawinan antara manusia, Yusuf dan Maria. Yusuf sendiri juga tahu tentang hal itu. Awalnya Yusuf mau tinggalkan Maria secara diam-diam, walaupun secara resmi mereka sudah bertunangan. Tetapi karena Tuhan memerintahkan Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya, maka Yusuf dengan segala ketaatannya mengikuti kehendak Tuhan. Semua penduduk Nazaret tahu bahwa Yesus adalah anak Yusuf dan Maria. Tuhan dengan caranya tetap memenuhi janjinya bahwa Ia akan mengutus putranya. Putranya akan lahir dari keturunan Daud. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, percayalah selalu bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan selalu bekerja dalam diri manusia. Di saat manusia mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, yang mau lari dari tantangan itu. Tetapi kalau Tuhan sudah punya rencana untuk kita, maka Dia sendirilah yang akan meyakinkan kita untuk menerima tugas itu. Karena itu kita diharapkan untuk selalu terbuka mendengar bisikan suara Tuhan. Kalau kita selalu setia mendengarkan Tuhan, maka sudah pasti kita akan mendapat peneguhan daripadanya. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, ikutilah contoh hidup dari Santo Yusuf. Keterbukaan kita kepada kehendak Tuhan akan meneguhkan hati dan pikiran kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.